Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PDB 48. Inilah hasil proyek kebangsaan kami. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Abdul Rahman dengan NIM 132231142. Perkenalkan, nama saya Novel Zaina Dawiansyah dengan NIM terakhir 095. Perkenalkan, aku Celia Rosena Siregar dengan NIM terakhir 028. Perkenalkan, saya Jessica Amaria Renante dengan NIM akhir 155. Saya Aulia Putri Dewi, NIM 004. Perkenalkan, saya Dia Mafiroh dengan 3 digit NIM terakhir 008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Arazi dari Fakultas Perikanan Kelautan dengan NIM terakhir 052. Penanaman sikap cinta tanah air pada mahasiswa merupakan hal yang sangat penting karena penanaman sikap cinta tanah air pada mahasiswa di perkuliahan bertujuan agar mahasiswa mempunyai kepedulian terhadap isu-isu yang ada di bangsa ini seperti bahasa, ilmu pengetahuan, lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi di era disrupsi 4.0 ini. Penanaman nilai sikap cinta tanah air pada mahasiswa mempunyai hubungan erat dengan pembiasaan literasi pada mahasiswa. Pengaruh dari literasi pada mahasiswa terhadap sikap cinta tanah air berupa peningkatan pengetahuan isu-isu pada bangsa ini, serta menciptakan kesetiaan dan kepedulian terhadap bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan edukasi, mensosialisasikan pentingnya literasi, dan mempersuasi mereka agar meningkatkan literasi mereka sebagai upaya untuk menciptakan nasionalisme dan antisipasi terhadap era disrupsi 4.0. Permisi Kak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Makasih. Jadi gini Kak, saya ingin sosialisasi tentang pengaruh literasi terhadap cinta tanah air. Saya perwakilan dari kelompok 9 PDB 48. Sebelumnya nih Kak ya, saya ingin tanya-tanya sama kakak-kakak terlebih dahulu nih. Kak sering nggak sih pergi ke perpustakaan? Jarang sih, jarang. Ternyata anak-anak tuh kayak jarang. Iya, Jarang. Oh. Kalau ke perpustakaan itu kalian ngapain biasanya? Kerja kelompok, belajar, ngadem. kadang numpang Zoom. Oh. Kalau belajar nih Kak, biasanya kakak ini belajar apa nih? Karena kita untuk produksi, iya, prodi ke fisioterapi, jadi kita belajar anatomi fisiologi. Nah, biasanya nih Kak, belajar anatomi kan tadi pakai bahasanya itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Bahasa Latin, bahasa Indonesia. Ini juga. Ke bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi kalau anunya kita pakai bahasa Latin sih kalau nama-nama ininya, tapi kalau penjelasannya itu bahasa Indonesia. Iya itu pakai bahasa Indonesia. Menurut kakak nih bahasa Indonesia itu mempunyai pengaruh nggak sih terhadap cinta tanah air? Punya dong. Punya. Kan bahasa Kesatuan. bahasanya kita. Ini semua pemuda. Iya. Biasanya pada suka ke perpus nggak sih? Suka. Nah, kalau ke perpus biasanya pada ngapain kalau boleh tahu? Belajar, tidur. Tidur ya? Tapi sambil belajar Nah, biasanya kalian itu kalau belajar buku apa? Anatomi. Oh, berarti kalian aku tebak kalian dari fakultas ini ya, kedokteran ya? Iya. Betul. Iya. Jadi biasanya buku anatomi itu kalau boleh tahu dalam bahasa apa ya? Latin campur Indo. Tapi kalau penjelasan gitu kalian lebih senengnya penjelasannya dalam bahasa apa? Indonesia. Atau Inggris atau Indonesia? Dengan kemampuan literasi yang baik itu, generasi muda atau kita-kita ini dapat mengakses informasi yang luas baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dengan demikian kita bisa tahu ya lebih mengenal rasa cinta tanah air. Jadi untuk pertanyaannya, apakah kakak sering mengunjungi perpustakaan Universitas Airlangga? Saya cukup sering untuk mengunjungi perpustakaan Universitas Airlangga. Terus kata sering itu kakak ngapain aja di perpustakaan ini? Untuk
perbedaan yang saya lakukan di universitas di perpustakaan Universitas Erlangga ini biasanya saya meminjam PC atau komputer untuk mengerjakan tugas sekaligus untuk membaca sedikit jurnal-jurnal tentang kesehatan. Oh, jurnal kesehatan itu tugas-tugas ya? Iya. Ngomong-ngomong tentang sejarah, menurut kakak buku-buku tersebut ini apakah bisa berdampak untuk meningkatkan rasa cinta tanah air? Jelas bisa ya, apalagi yang dibaca itu tentang sejarah ya. Karena cinta tanah air ini bisa lahir dari kita mengetahui sejarah bangsa kita. Nah, jika kita untuk agar kita mengetahui sejarah bangsa kita, salah satu caranya dengan cara membaca atau literasi tadi. Oh, baik. Baiklah, sekian dari wawancara saya. Jadi, refleksi dari kegiatan proyek kebangsaan yang telah kami lakukan memberikan kesimpulan bahwa upaya kami dalam mensosialisasikan dan mempersuasi mahasiswa telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut didukung dengan adanya antusiasme dari para mahasiswa dalam mendengarkan dan juga memahami informasi yang kami sampaikan. Berdasarkan hasil dari sosialisasi kami terkait literasi buku dan aplikasi cinta tanah air, mahasiswa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya literasi buku dan sikap cinta tanah air. Selain itu, mahasiswa juga mendapatkan pemahaman tentang bagaimana aplikasi budaya literasi buku sebagai sarana dalam penanaman sikap cinta tanah air. Terima kasih telah menyaksikan video proyek kebangsaan kami. Sekian, terima kasih. Dadah.